Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Betty Diana Sari dari SMA N1 Jepara dan bersama saya Liliana Andriani dari SDN 2 Kuasen. Dan bersama saya Mustafik dari SMPN Negeri 1 Jepara. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Betty. Selamat pagi Pak Mus. Sebelum kita mulai sesi observasi, kita akan melakukan percakapan pra-supervisi dulu ya. Dan pasca supervisi kepada Ibu, saya akan melakukan percakapan pra-supervisi ini mengenai kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah tentang present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan kita ini. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Pak Mus itu membantu saya pada kompetensi presensi dan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Baik Bu. Present dan mengajukan pertanyaan berbobot atau yang lebih tajam tadi, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara khusus? Saya ingin Pak Mus mengamati bagaimana saya menjaga kehadiran saya dalam sesi ini dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan coaching. Menurut Ibu, penilaian Bu Betty sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran. Tetapi terkadang saya itu kurang dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, membawa coaching pada refleksi yang mendalam. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Betty? Saya berharap pada observasi ini saya bisa mendapat masukan yang konkret tentang bagaimana cara saya meningkatkan kualitas pertanyaan saya dan menjaga kehadiran dengan lebih efektif lagi. Baik, saya akan mencatat hal-hal tersebut dan memberikan umpan balik setelah sesi. Dan silakan Ibu Betty melanjutkan sesi coaching ini. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Liliana. Selamat pagi Bu Betty. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Saya juga terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pengembangan karir dan pengelolaan stres. Bisa ceritakan lebih lanjut tantangan yang sedang Ibu hadapi di akhir ini? Ya, begini Bu, saya itu merasa kesulitan Bu dalam menemukan keseimbangan antara mengembangkan karir saya dan mengelola stres yang mungkin muncul ya dari pekerjaan saya ini. Terima kasih. Terima kasih ya Bu sudah berbagi. Apa biasanya menjadi penyebab utama stres Ibu di tempat kerja itu? Saya itu sering merasa tertekan oleh tenggat waktu yang ketat ya, dan beban kerja itu yang terus bertambah. Seperti itu seperti. Merasa tertekan karena tenggat waktu ya Bu ya. Perasaan Ibu ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat itu seperti apa? Saya merasa sangat cemas, terkadang itu merasa kewalahan. Nah, ini membuat saya sulit fokus
fokus, sehingga pekerjaan saya ya kadang tidak sesuai seperti itu. Nah, dari dampak perasaan cemas itu dan kewalahan tersebut ini terhadap kinerja ibu seperti apa? Dampak besar itu saya menjadi kurang produktif, sehingga sering membuat kesalahan dan juga sulit Bu untuk mencapai target yang telah saya tetapkan tersebut. Nah, menurut Ibu Liliana, yang bisa membantu dalam mengatasi stres ini dan tetap fokus pada pengembangan karir Ibu, itu kegiatan apa? Ya mungkin jika saya itu bisa belajar mengatur waktu ya Bu, dengan lebih baik dan menemukan cara-cara untuk merelaksasikan diri saya. Nah itu mungkin salah satu yang bisa membantu saya. Nah, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang metode relaksasi yang pernah Ibu coba atau apa yang ingin Ibu coba? Ya itu saya sih pernah mencoba itu ya meditasi dan olahraga ringan. Sepertinya itu dengan berjalan kaki. Nah itu kedua-duanya bisa membantu saya. Tetapi saya juga merasa sulit melakukannya karena secara konsisten ya itu memang agak sulit ya Bu, untuk membersamai kedua-duanya itu seperti itu. Nah, yang biasanya itu menghalangi Ibu untuk melakukan secara konsisten itu apa? Terkadang itu karena saya terlalu lelah ya Bu, setelah bekerja seharian. Nah dan saya juga merasa tidak nyaman, energi saya terkuras, sehingga untuk berolahraga atau bermeditasi itu ya memang tidak ada waktu untuk itu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan Ibu itu tetap memiliki energi untuk berolahraga atau bermeditasi setelah bekerja itu? Ya mungkin saya perlu membuat jadwal ya, jadwal akan lebih terstruktur, termasuk waktu istirahat saya di siang hari. Nah sehingga saya itu tidak terlalu lelah ketika di malam hari seperti itu. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu Liliana. Apa komitmen Ibu itu ya untuk mengatasi stres dan tetap fokus pada pengembangan karir? Mungkin langkah pertama yang bisa Ibu ambil. Mungkin pertama itu mungkin saya membuat jadwal dulu ya Bu. Tadi ya jadwal yang terstruktur, kemudian menetapkannya waktu untuk beristirahat, kemudian berrelaksasi. Nah itu mungkin yang bisa membantu saya. Baik Bu Liliana, semoga sukses tentang rencana yang ingin dijalankan. Tentang rencana yang ingin dijalankan ini seperti apa? Saya merasa langkah-langkah yang paling baik itu ya saya harus siap mencobanya. Bagus Ibu ya, saya akan mendukung Ibu dalam proses ini. Apakah ada hal yang lain atau tambahan atau yang ditanyakan lagi? Tidak, itu saya merasa itu sudah cukup ya, karena untuk saat ini apa yang saya coachingkan kepada Bu itu sudah cukup. Nah terima kasih Bu atas coachingnya. Sama-sama Bu Liliana, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan Ibu. Semoga sukses dan rencana. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Betty. Sekarang mari kita melanjutkan dengan percakapan kelas profesi. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi ini tadi? Saya merasa sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran, tetapi saya merasa ini masih bisa lebih baik lagi mengajukan pertanyaan yang tajam. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa sudah dapat memberikan ruang bagi Kuci untuk berbicara. Tetapi beberapa pertanyaan saya terasa kurang menggali lebih dalam perasaan si Kuci dan pemikiran Kuci itu sendiri. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Oke. Tadi saya mengamati pada saat Bu Betty mendengarkan coach berbicara tentang mengelola stres ya.
itu Ibu sudah menunjukkan perhatian yang penuh dan memberikan respon yang sangat tepat, dan itu sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Tentu saya ini lebih merasa senang karena saya mendengar bahwa presensi ini saya sudah baik. Ya, namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Bu Betty mengajukan pertanyaan tentang metode relaksasi ya, yang pernah dicoba oleh Coach ya. Terus saya itu mengamati Anda itu masih cenderung memberikan pertanyaan yang sedikit tertutup. Dan sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya pertanyaan tersebut itu lebih terbuka dan menggali lebih dalam. Dan menurut Ibu bagaimana? Saya setuju dengan pendapat Bapak. Memang terkadang saya itu merasa sulit untuk mengajukan pertanyaan yang benar-benar menggali lebih dalam. Terima kasih untuk masukan tersebut. Oke, baik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayar atau yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang ini? Saya pikir saya lebih perlu berlatih lagi dalam merumuskan pertanyaan terbuka dan mungkin mencari referensi atau contoh-contoh yang bisa membantu saya. Terus kapan Ibu melakukan ini, atau mungkin ada yang bisa membantu atau mendampingi Ibu dalam proses ini? Saya mungkin latihan minggu depan lah. Setiap hari saya akan latihan 30 menit dan saya akan juga meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk menjadi kunci dalam latihan ini. Oke, bagus sekali Ibu. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam From Supervisi Academy. Dengan begitu nanti kita bisa melihat perkembangan Ibu di waktu yang akan datang. Ya, terima kasih ya Mak. Saya merasa mendapat banyak masukan berharga dari proses ini. Sama-sama Bu Betty, senang membantu Bu Betty. Selamat melanjutkan pekerjaan Bu Betty. Semoga sukses dalam mengembangkan kompetensi coach untuk masa yang akan datang. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.